Qin Yichen menekan ketiganya dan naik ke udara, dan Lin Yun langsung tenggelam dalam lautan pikiran yang berkumpul. Lin Yun awalnya dalam keadaan pencerahan, dan diejek oleh kata-kata Qin Yichen, dan kemudian paksaan besar datang, dan keadaan pencerahan yang seharusnya stabil menghilang dalam sekejap. Cahaya langit berangsur-angsur menghilang. Lin Yun menatap kosong ke arah Qin Yichen, mengatupkan giginya. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan? Bahkan jika saya telah mengumpulkan begitu banyak tahun, saya tidak dapat menembus lapisan belenggu terakhir. Aku tidak berdamai. Lin Yun tampaknya telah kehabisan semua kekuatannya, menundukkan kepalanya dengan cemberut, tanpa ekspresi di wajahnya, hanya melihat tangannya, mempertahankan gerakan kaku ini. Mata Qin Yichen sedikit kosong, pikirannya ditekan lagi, dan semburan rasa sakit yang menusuk membuat Lin Yun tiba-tiba bangun. Engah! Seteguk darah menyembur keluar. Setelah bangun dari keadaan bingung, Lin Yun menatap Qin Yichen. Dia melihat penghinaan dan penghinaan tertulis di wajah Qin Yichen. Melihat bahwa Lin Yun tidak memutuskan untuk mati, Qin Yichen terus menekannya. Kenapa? Kamu takut melihat caraku? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kekuatanmu tidak berguna di depanku. Qin Yichen berkata dengan acuh tak acuh. Karena pertempuran dengan Lin Tu beberapa hari yang lalu, Qin Yichen memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatannya sendiri. Dengan tenaga penuh, dia dapat dibandingkan dengan para ksatria dari sekte pembunuh dewa di dalam gua. Jika ingin mengetahui cara lawan terlebih dahulu, Qin Yichen masih memiliki lebih dari setengah peluang menang. Meskipun Lin Yun adalah utusan 3 kelompok dari keluarga King Hui, dia masih beberapa poin di belakang para ksatria yang dipilih dengan cermat oleh sekte pembunuh dewa. Melihat ekspresi bingung di wajah Lin Yun, Qin Yichen tiba-tiba menyeringai. Saya bermain melawan Lin Tu, dan itu dibagi rata. Sebuah kalimat sangat menyakiti Lin Yun. Saat itu, dia bukan lawan Lin Tu. Selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi dengan Lin Tu sebagai tujuannya. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Lin Tu. Sekarang, orang dengan kekuatan yang mirip dengan Lin Tu ini ada di depannya. Selama dia mengalahkannya, itu berarti dia memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Lin Tu. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di mata Lin Yun. Aku akan membuatmu menyesali apa yang kamu katakan hari ini. Qin Yichen mencibir dengan jijik. Aku tidak tahu apakah nanti aku menyesal, tapi aku tahu di mataku, kamu hanya semut, sampah, dan tidak berharga. Qin Yichen menarik tekanan pikirannya, membawa tangannya di punggungnya, dan berjalan menuju arena. Sangat membosankan untuk bersaing denganmu bajingan. Aku akan melihat pertempuran antara Lin Tu dan Tang Xuan. Setidaknya aku akan sedikit bersiap untuk belajar dari Lin Tu di masa depan. Ketidakpedulian seperti itu, dengan sedikit kata-kata mencela diri sendiri, menembus jauh ke dalam hati Lin Yun. Pada saat itu, Lin Yun memiliki pemikiran bahwa dia tidak bisa menyerah bahkan jika dia mati. Aku akan membuatmu menyesal. Lin Yun mengeluarkan raungan rendah, menggigit lengannya. Kutukan armor skala hitam menyerang, merangsang sarafnya. Lin Yun Qiang menekan keanehan tubuhnya, menutup matanya, dan memasuki keadaan pencerahan lagi. Pencerahan yang sama, kemacetan yang sama. Apapun jenis latihannya, ada batasnya. Jika Anda ingin menembus batas, mengandalkan latihan yang lebih kuat, atau gabungkan semua latihan bersama-sama. Di bawah rangsangan rasa sakit, Lin Yun akhirnya mendapat pencerahan. Dengan pikirannya, semua latihan muncul satu persatu di benaknya. Inti dari latihan ini juga muncul di benak Lin Yun saat ini. Kabut hitam. Kabut hitam adalah sumber dari semua latihan, dan latihan hanyalah cara berbeda untuk menggunakan kabut hitam. Menggunakan esensi kabut hitam tidak lain adalah kondensasi, ledakan, dan pemotongan bola bali sebagai tubuh utama. Dan itu tidak lain adalah cara yang tak terhitung jumlahnya yang berasal darinya. Saat pikiran dalam pikiran Lin Yun berangsur-angsur menjadi jelas, cahaya kemasan gelap tiba-tiba bersinar. Semua pikiran Lin Yun menjadi jelas pada saat ini. Dan Qin Yichen juga berhenti untuk pergi. Perlahan berbalik, menatap Lin Yun yang bermandikan kecemerlangan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Hanya setelah tingkat pencerahan ini, Anda dapat memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan saya. Pencerahan yang diberkati oleh kecemerlangan emas gelap hanya muncul 4 kali dalam berkas yang dipahami Qin Yichen, dan setiap kali, orang yang memiliki pencerahan akan menjadi tulang punggung sekte pembunuh dewa. Semuanya sudah merambah jalan. Hanya saja kecemerlangan emas gelap ini, dengan sedikit kemewahan di profil rendah, mengingatkan Qin Yichen pada Gilgamesh. Saya belum melihatnya selama hampir 3 tahun, dan saya tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Dia bertanggung jawab atas kultus naga hitam. Menyaksikan pemimpin naga hitam dan Nyonya Heilong menunjukkan kasih sayang mereka setiap hari. Orang yang kehilangan Raja Arthur ini pasti tidak bahagia. Lupakan saja, ketika masalah ini selesai, saatnya untuk bertemu dengannya dan mendiskusikan pengembangan kuil Lord Cahaya. Setelah pikiran Qin Yichen, cahaya langit diam-diam menghilang. 3 keluarga King Hui dengan cepat naik ke udara dan datang ke Lin Yun. Lin Yun, apa yang kamu sadari? Selamat.
Hahaha, saya tidak menyangka bahwa seseorang di keluarga King Hui saya dapat memicu pencerahan di tingkat emas gelap. Masa depan menjanjikan. Ngomong-ngomong, Lin Yun, ikutlah denganku untuk menemui tuannya. Kamu adalah jenius dari keluarga King Hui ku sekarang. Ada ucapan selamat 3 orang di telinga mereka, tetapi kata-kata ini jatuh di telinga Lin Yun. Tetapi tidak ada suara. Dia mengulurkan tangannya, mendorong ketiganya menjauh, dan memandang Qin Yichen di kejauhan. Kak, aku ingin menantangmu. Qin Yichen mengangkat bahu acuh tak acuh. Mengapa semut kecil tidak menyerah, tetapi ingin mati? Melihat situasinya tidak baik, ketiganya dengan cepat memblokir di depan Lin Yun. Lin Yun, kenapa kamu gila? Jika orang buas itu benar-benar ingin menyakitimu, dia pasti sudah melakukannya. Jangan berhenti. Apakah kamu akan menyinggung patriark? Tapi Lin Yun telah dirangsang begitu banyak oleh Qin Yichen sebelumnya, dan sekarang hatinya penuh amarah, dan dia bahkan tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Jangan khawatir tentang bisnis saya. Begitu kata-kata itu jatuh, Lin Yun muncul di depan Qin Yichen dalam sekejap, dan tinjunya yang terangkat terbanting. Qin Yichen mengambil kembali wajah arogan yang dia miliki sebelumnya, dan energi spiritual berkumpul di tubuhnya untuk melindungi Meridian, dan pada saat yang sama dia meninju dia. Menabrak. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak masih ada, dan Lin Yun tidak mendapat manfaat dari pukulan ini. Tetapi pada saat tinju bertabrakan, naga hitam tiba-tiba muncul di kabut hitam di tinju, dan kecepatan kemunculan naga hitam itu terlalu cepat. Qin Yichen tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Saat naga hitam muncul, itu sudah melewati tinju Qin Yichen dan membunuhnya. Sekilas, Qin Yichen mengerutkan kening. Tidak bagus, ada yang salah dengan teknik ini. Di antara semua metode transformasi Heiwu, tidak banyak yang didominasi oleh naga hitam. Qin Yichen dengan mudah mengeluarkan naga hitam di depannya dari salah satu metode. Ubah Suantian Macan Putih. Cahaya biru abu-abu melonjak dari dalam tubuh, langsung membungkus Qin Yichen, dan cahaya pucat bertabrakan dengan naga hitam. Dunia menjadi sunyi dan sunyi. Hanya langit yang hitam dan putih. Yin dan yang bertemu. Kedua belah pihak masih bergulat, dan di mana tinju bertemu, sejumlah besar kabut hitam dan energi spiritual langsung berkumpul. Siapapun yang melepaskannya akan menghadapi kekuatan mengerikan ini. Bahkan Qin Yichen tidak dapat menjamin bahwa dia bisa menolaknya. Jika kekuatan mengerikan ini dibiarkan terus berkembang, satu pihak pasti tidak akan mampu melawan. Jika kebuntuan berlanjut, begitu kekuatan meledak, itu bahkan dapat menghancurkan gua tempat keluarga King Hui berada. Sial, orang gila ini.